Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Bu Hajah Ratna hidup kembali setelah 10 tahun meninggal. Membawa pesan dari langit. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Suasana di pemakaman desa terasa begitu sunyi, hanya angin yang berhembus perlahan menggerakkan daun-daun kering yang berserakan di atas tanah. Di antara nisan-nisan tua, duduk seorang lelaki tua, Pak Maman, penjaga makam yang sudah bekerja di tempat itu lebih dari 20 tahun. Selama puluhan tahun, tak pernah ada kejadian aneh yang terjadi di pemakaman ini. Namun, sejak pagi hari ini, ada perasaan aneh yang mengganggunya, sebuah kegelisahan yang tak bisa ia pahami. Pak Maman memandang ke arah langit yang mulai memerah. Tanda sore yang mulai tiba. Angin semakin kencang, membuat suasana semakin dingin. Tanpa ia sadari, tangannya yang memegang biji tasbih mulai gemetar. Ada sesuatu yang tidak biasa. Suara lirih terdengar dari kejauhan, seolah tanah mulai bergerak. Pak Maman mengernyitkan dahi, menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin jelas terdengar, seolah tanah di atas makam mulai berguncang. Mungkin aku hanya lelah, gumam Pak Maman dalam hati. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tanah di atas salah satu makam bergetar dengan hebatnya. Pak Maman berdiri, tubuhnya kaku, darahnya terasa membeku. Ia mengucek matanya berulang kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu bukan halusinasi. Makam itu benar-benar bergerak. Tanpa pikir panjang, Pak Maman melangkah maju, namun kakinya terasa sangat berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Jantungnya berdegup sangat kencang, hampir terasa keluar dari dada. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya bergetar ketakutan. Ketika ia menoleh ke makam yang bergerak itu, sebuah tangan perlahan muncul dari dalam tanah. Orang-orang yang mendengar teriakan Pak Maman langsung berlari menuju pemakaman. Ada rasa penasaran yang tak terbendung. Apa yang terjadi, Pak Maman? Tanya salah seorang pemuda yang tergopoh-gopoh mendekat. Pak Maman hanya menunjuk ke arah makam yang kini tanahnya terbuka lebar. Semua orang terdiam, mata mereka terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Makam itu bergerak. Sosok seorang wanita muncul dari dalam tanah, perlahan-lahan. Sosok itu adalah Bu Hajah Ratna, yang sudah 10 tahun lalu dimakamkan. Orang-orang mulai menjerit ketakutan. Seorang ibu jatuh pingsan, sementara yang lainnya hanya terdiam, tak mampu bergerak. Sosok Bu Hajah Ratna berdiri, tubuhnya berdebu, wajahnya pucat. Namun, ia tampak masih utuh, seolah baru saja dikuburkan kemarin. Suara teriakan histeris kembali terdengar, namun Bu Hajah Ratna tetap diam. Matanya kosong, tapi perlahan mulai hidup. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang agak parau, ia berkata, "Aku harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting." Orang-orang mulai berkumpul, tak mampu mengalihkan pandangan dari Bu Hajah Ratna. Mereka semua bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal 10 tahun lalu bisa kembali hidup? Apa yang terjadi? Ini mustahil, kata seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Rahman. Jangan-jangan ini jelmaan jin, tambahnya, wajahnya penuh kecemasan. Namun, di tengah kerumunan, seorang wanita parubaya yang mengenali Bu Hajah Ratna langsung berlari menuju tubuh yang baru saja bangkit dari kubur. Air matanya mengalir deras saat ia sampai di depan Bu Hajah Ratna. "Jeffrey, anakku, apakah ini benar kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Bu Hajah Ratna menoleh sejenak. Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab dengan suara pelan. "Ibu." Ia menatap wanita itu dengan wajah yang melunak. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, ia langsung berlutut, menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu seakan mengguncang seisi desa. Namun,
Bukan hanya kebahagiaan yang terasa. Wajah orang-orang yang menyaksikan kejadian itu dipenuhi dengan kebingungannya. Mereka tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. "Ini mustahil. Orang yang sudah mati tak mungkin hidup lagi," bisik seorang pria lain. Sesaat setelah itu, suasana berubah mencekam. Beberapa orang mulai berbicara tentang kemungkinan ini adalah hal yang tak wajar. Mungkin sebuah ilusi atau bahkan trik dari makhluk tak kasat mata. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Bu Hajah Ratna yang hidup kembali membawa ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Pukul berlalu dan suasana kembali menjadi mencekam. Bu Hajah Ratna yang semula hidup kembali, tiba-tiba terjatuh lagi. Tubuhnya mulai kaku, seperti saat pertama kali ia dimakamkan. Orang-orang panik, dan seorang dokter yang hadir segera memeriksa nadinya. Namun tak ada denyut nadi yang terasa. Dokter itu menatap jasad Bu Hajah Ratna dengan wajah pucat. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Bu Hajah Ratna sudah tiada." Para jamaah yang menyaksikan kejadian ini langsung terisak, tak mampu menahan air mata mereka. Kepergian Bu Hajah Ratna terasa sangat mendalam. Keluarganya, terutama sang ibu, jatuh berlutut di samping jasadnya, menangis dengan suara yang penuh kesedihan. Keesokan harinya, pemakaman Bu Hajah Ratna kembali dilaksanakan. Langit yang mendung seolah ikut berkabung. Warga desa datang berbondong-bondong untuk mengantar kepergian Bu Hajah Ratna. Dengan linangan air mata, tanah merah mulai ditimbun di atas liang lahat. Suara takbir dan tahlil bergema mengiringi jasadnya yang kini kembali kepada Allah. Namun, siapa yang tahu bahwa perjalanan Bu Hajah Ratna belum berakhir? Di alam kubur, sesuatu yang tak terbayangkan akan terjadi. Waktu terasa begitu lama, bahkan setiap detik terasa seperti berjam-jam. Dalam kegelapan itu, Bu Hajah Ratna mulai merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar pemakaman semakin sunyi. Namun di dalam alam kubur, Bu Hajah Ratna terbaring kaku. Tubuhnya terasa sangat dingin, hampir seperti terbalut dalam es yang membekukan seluruh rasa. Ia tidak tahu berapa lama ia telah berada di sana. Waktu terasa begitu lambat, setiap detik bagaikan bertahun-tahun. Udara yang sesak mengelilinginya, membuatnya merasa hampir tak bisa bernapas. Tiba-tiba, suara aneh datang dari segala penjuru. Suara berat dan menggelegar yang memenuhi setiap sudut kubur. "Wahai manusia, siapakah Tuhanmu?" Suara itu terdengar begitu jelas, menggetarkan tubuh Bu Hajah Ratna yang sudah kaku. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah jantungnya akan melompat keluar dari dada. Bu Hajah Ratna berusaha untuk berbicara, namun mulutnya terasa terkunci. Ia tidak bisa mengeluarkan suara. Rasa takut yang sangat mencekam membuatnya hampir tidak bisa berpikir jernih. Semua yang ia ajarkan kepada orang-orang semasa hidupnya seakan hilang begitu saja. Pertanyaan itu, yang dulu ia ajarkan dalam setiap ceramah, kini menjadi pertanyaan yang harus dijawabnya di hadapan sosok yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata. "Siapa nabi kamu?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih mengerikan. Bu Hajah Ratna masih tidak bisa menjawab. Ia ingin berkata, ingin menyebutkan nama Rasulullah, tetapi rasa takut yang sangat luar biasa membuat suaranya hilang. Tubuhnya terdiam, tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menahannya. Saat ia berusaha mengumpulkan keberanian, suara jeritan memilukan terdengar dari kuburan sebelah. Jeritan itu sangat mengerikan, seolah berasal dari seseorang yang tengah mengalami siksaan yang luar biasa. "Ampun, ampun, panas, panas. Ya Allah, ampuni aku." Terdengar suara rintihan dan teriakan yang menggetarkan. Bu Hajah Ratna menggigil ketakutan. Jeritan itu semakin keras, disusul dengan suara keras yang bagaikan tulang dihantam dengan logam berat. Setiap kali jeritan itu terdengar, tubuh Bu Hajah Ratna semakin gemetar. Ia tahu, di kuburan sebelah, seseorang sedang menerima azab yang luar biasa. Ia ingin menutup telinganya, namun tubuhnya tetap tak bisa bergerak. "Jawablah wahai manusia." Suara itu kembali terdengar dengan kekuatan yang semakin kuat.
Sosok yang ada di depan Bu Hajah Ratna semakin mendekat. Mata mereka menyala seperti bara api. Bu Hajah Ratna mencoba untuk berbicara, namun lidahnya terasa keluh. Hanya suara gemetar yang keluar, hampir tak terdengar. Sosok yang satu lagi melangkah lebih dekat. Wajahnya sangat gelap, penuh dengan belatung yang mengerikan. "Berapa banyak dari kalian yang masih meninggalkan salat?" tanyanya dengan suara yang sangat menakutkan. Bu Hajah Ratna merasa tubuhnya semakin lemah, dan pertanyaan itu seakan menghantam dirinya dengan keras. Dia tahu jawabannya, tetapi rasa takut yang luar biasa membuat tubuhnya tak mampu bergerak. Saat Bu Hajah Ratna mulai merasakan ketakutan yang sangat mendalam, tiba-tiba sebuah cahaya mulai muncul dari kejauhan. Cahaya itu sangat terang, begitu terang sehingga hampir memancar menerobos kegelapan yang menyelubungi seluruh alam kubur. Cahaya itu semakin mendekat, mengusir kegelapan yang menakutkan. Di tengah cahaya yang bersinar itu, tampak sosok yang sangat jelas. Bu Hajah Ratna tertegun, matanya terbelalak. Dia mengenali sosok itu, sosok yang selama ini ia cari dan dambakan. Sosok itu adalah sosok yang membawa kedamaian, yang mengusir semua ketakutan dan kegelapan di sekelilingnya. Sosok itu mendekat dengan langkah yang tenang, dan ketika ia sudah berada di hadapan Bu Hajah Ratna, sosok itu berkata dengan lembut, "Wahai hamba Allah, percayalah bahwa hidupmu belum berakhir, dan yang akan datang lebih indah daripada yang telah kamu alami di dunia." Seketika, seluruh ketakutan Bu Hajah Ratna menghilang. Ia merasa damai, seolah ada kekuatan besar yang mengalir melalui dirinya. Semua penderitaan dan ketakutan yang ia rasakan di alam kubur seakan terhapuskan begitu saja oleh cahaya yang memancar ini. Ia tahu bahwa semua yang ia lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Namun sekarang ia merasa tenang. Namun, saat cahaya itu mulai menghilang, sosok itu berbicara lagi. "Ingatlah wahai manusia, hidupmu bukan milikmu. Setiap detik yang kamu jalani adalah ujian dari Allah, dan kelak akan ada balasan bagi setiap amal perbuatanmu." Cahaya itu akhirnya meredup, meninggalkan Bu Hajah Ratna dengan kesadaran baru tentang hidupnya. Ia merasa bahwa dunia ini hanya sementara, dan yang abadi adalah kehidupan setelah mati. Namun, ada satu hal yang sangat jelas di benaknya. Setiap perbuatan, setiap amal yang dilakukan di dunia akan mempengaruhi akhiratnya. Dalam kesunyian kubur itu, Bu Hajah Ratna menarik napas panjang. Ia siap menerima segala yang telah ditentukan oleh Allah. Meskipun ketakutan masih ada, ia merasa ada kedamaian yang luar biasa mengisi hatinya. Setelah cahaya itu menghilang, Bu Hajah Ratna terbaring kembali dalam kegelapan yang mendalam. Udara yang semula terasa begitu pengap, kini terasa sedikit lebih ringan. Meskipun tubuhnya masih kaku, pikirannya terasa lebih tenang, seperti ada sesuatu yang membimbingnya untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tengah kegelapan, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak lagi menakutkan, namun lebih seperti bisikan yang sangat lembut. "Apakah kamu siap menghadapi perjalananmu, wahai hamba Allah?" Suara itu bertanya dengan penuh kelembutan. Bu Hajah Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi, ujian yang harus dijalani dengan sabar dan ikhlas. Setelah beberapa saat, suara itu kembali terdengar. "Ingatlah, perjalanan ini hanya dimulai. Setiap langkahmu akan menuntunmu pada akhir yang ditentukan oleh Allah." Suara itu kemudian menghilang, meninggalkan Bu Hajah Ratna dalam kesunyian yang dalam. Untuk beberapa waktu, ia hanya bisa terbaring, merasakan setiap detik yang berlalu seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh misteri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang ia sadari, ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Namun, dalam keheningan itu, ada sesuatu yang mulai muncul di dalam benaknya. Gambar-gambar dari kehidupan duniawi mulai terbayang di matanya. Ia teringat akan semua dosa dan kelalaian yang pernah ia lakukan. Semua waktu yang ia sia-siakan, semua kesempatan yang ia lewatkan. Ia merasa bersalah, seolah semua perbuatannya selama hidup masih membayanginya. Ya Allah,
bisiknya dalam hati. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Perasaan itu semakin mendalam. Namun seiring dengan perasaan penyesalan itu, datang pula sebuah pencerahan. Bu Hajah Ratna merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang memberinya harapan. Ia tahu, meskipun ia telah berbuat salah, masih ada kesempatan untuk bertaubat, untuk meminta ampun kepada Allah. Tiba-tiba, dalam kegelapan yang menyelimuti, Bu Hajah Ratna merasakan kehadiran sosok lain. Sosok itu tidak terlihat, namun ada kekuatan yang begitu besar yang membuat udara di sekitarnya terasa sangat berat. Bu Hajah Ratna mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya tetap terasa kaku, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. "Siapakah kamu?" tanya Bu Hajah Ratna dengan suara yang gemetar. "Mengapa aku berada di sini?" Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang membungkusnya. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dalam dan lebih menakutkan. "Wahai hamba Allah, kamu sudah melewati ujian pertama. Tapi ujianmu belum selesai. Setiap amalmu di dunia akan dihitung di sini." Bu Hajah Ratna merasa hatinya berdegup kencang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Suara itu kembali bergema di telinganya. "Pertanyaanmu adalah jawabannya. Setiap amal yang kamu lakukan di dunia akan menentukan takdirmu di sini. Tidak ada yang bisa lari dari apa yang telah ia lakukan." Tiba-tiba, Bu Hajah Ratna merasakan tubuhnya semakin lemas. Sesuatu yang berat menahan dirinya, seolah ia tidak bisa bergerak. Aku tidak tahu apakah aku cukup baik," gumamnya, merasa terhimpit oleh rasa takut yang mencekam. Sosok yang tak terlihat itu menjawab dengan suara yang lebih keras, lebih tegas. "Hanya Allah yang tahu. Kembalilah kepadanya dengan tulus, dan berserah dirilah. Itulah jalan satu-satunya." Mendengar itu, Bu Hajah Ratna merasa ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Sebuah penerimaan terhadap takdir yang telah ditentukan. Ia merasa bahwa apapun yang terjadi, ia harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk mencari jalan yang benar. Waktu terus berlalu, dan Bu Hajah Ratna terbaring dalam ketidakpastian. Kegelapan masih menyelubunginya, namun ada rasa damai yang semakin mengalir dalam hatinya. Setiap detik yang berlalu terasa begitu panjang, namun ia tahu bahwa ia hanya bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tiba-tiba, suara dari kejauhan terdengar lagi. "Wahai hamba Allah, apakah kamu siap untuk menjalani takdirmu?" Bu Hajah Ratna merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku siap," jawabnya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa cemas. Suara itu bergema lagi, lebih keras dan lebih jelas. "Maka terimalah takdirmu, wahai hamba Allah. Apapun yang terjadi, terimalah dengan lapang dada." Dengan kalimat itu, Bu Hajah Ratna merasakan tubuhnya semakin ringan. Kegelapan yang menyelimutinya mulai menghilang, digantikan oleh cahaya yang semakin terang. Ia merasa seolah ia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya, dan kini waktunya untuk menerima apa yang telah ditentukan untuknya. Namun, sebelum ia sepenuhnya memahami apa yang terjadi, suara itu kembali terdengar dengan jelas. "Ingatlah, kehidupan di dunia hanyalah sementara. Yang abadi adalah apa yang kamu lakukan dengan hati yang tulus." Cahaya itu semakin terang, dan Bu Hajah Ratna merasa tubuhnya seperti terangkat. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa menghindari takdir, dan setiap amal yang dilakukan dengan tulus akan membawa hasil yang baik di sisi Allah. Cahaya itu semakin terang, menyinari seluruh alam kubur yang sebelumnya gelap gulita. Bu Hajah Ratna merasakan kehangatan yang luar biasa, seperti berada dalam pelukan kasih sayang yang tak terhingga. Setiap bagian tubuhnya yang semula terasa kaku dan beku, kini mulai terasa ringan. Ia tidak lagi merasa terkurung dalam kesepian dan ketakutan yang selama ini menghalanginya. Di tengah cahaya yang membingkai tubuhnya, Bu Hajah Ratna mulai mendengar suara yang penuh kedamaian, suara yang tidak asing baginya. "Wahai hamba Allah, kamu telah menjalani ujian dengan penuh sabar. Kini saatnya kamu menjalani kehidupan yang baru." Suara itu datang dengan lembut,
namun penuh kewibawaan. Ia merasa seakan semua yang selama ini ia jalani di dunia telah dibersihkan, dan kini saatnya untuk memulai perjalanan baru, perjalanan yang tidak lagi dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan. Setelah beberapa saat terdiam, Bu Hajah Ratna perlahan membuka matanya. Seketika, ia merasa berada dalam sebuah ruang yang penuh dengan cahaya, suasana yang jauh berbeda dari dunia yang ia tinggalkan. Ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berbicara, namun rasa tenang itu mengalir begitu dalam. "Apakah ini surga?" tanyanya dalam hati, meskipun ia tidak berani mengucapkannya. Cahaya semakin terang, dan sebuah suara kembali terdengar. Kali ini lebih lembut dan penuh kasih. "Bersyukurlah, wahai hamba Allah. Kamu telah dipilih untuk melihat dan merasakan apa yang banyak manusia tidak ketahui. Ini adalah awal dari kehidupan baru." Bu Hajah Ratna merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbangun kembali. Ia menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ujian dan kesulitan, di akhir perjalanan, ada kedamaian yang menanti bagi mereka yang benar-benar berserah kepada Allah dengan hati yang tulus. Cahaya yang menyinari Bu Hajah Ratna kini mulai meredup. Namun kehangatan dan kedamaian itu tetap terasa. Sosok yang tidak tampak, namun begitu dekat di hadapannya, berbicara lagi dengan suara yang lembut. "Kamu telah melewati ujian yang tidak mudah. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menerima takdirmu." Mata Bu Hajah Ratna terasa basah. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa hidupnya di dunia sudah selesai. Namun ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menerima apa yang telah ditentukan Allah untuknya. "Apakah ini akhir dari perjalanan hidupku?" tanyanya dalam hati. Ia merasakan sebuah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Seakan hidup dan mati adalah bagian dari perjalanan panjang yang telah ditentukan untuk setiap jiwa. Suasana di sekitarnya semakin tenang. Bu Hajah Ratna merasa berada dalam pelukan kasih yang abadi, jauh dari rasa sakit dan ketakutan yang selama ini ia rasakan di dunia. Ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, itu adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan lapang dada. Namun, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. "Wahai hamba Allah, ingatlah selalu bahwa hidup di dunia hanya sementara. Apa yang kamu lakukan selama hidupmu akan menentukan tempatmu di sini." Suara itu tidak mengancam, tetapi mengingatkan dengan lembut. Bu Hajah Ratna merasa seolah-olah ia diberikan kesempatan untuk merenung, untuk benar-benar memahami makna kehidupan dan kematian. Ia tahu bahwa semua dosa dan kesalahannya tidak akan pernah terhapuskan kecuali dengan taubat yang tulus. Dalam kesunyian itu, ia berjanji untuk selalu menjaga hatinya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Saat cahaya itu semakin meredup, Bu Hajah Ratna merasakan sebuah perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Semua yang ia jalani di dunia, semua ujian dan cobaan yang ia hadapi, kini terasa seperti pelajaran berharga yang membawa dirinya menuju kedamaian abadi. Ia merasakan bahwa perpisahan dengan dunia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia merasa yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan untuknya, itu adalah yang terbaik. Dalam perasaan damai yang menyelimuti dirinya, Bu Hajah Ratna akhirnya menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk berbuat baik, dan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semua yang dilakukan dengan niat tulus akan mendapatkan balasan yang setimpal. Saat itu, sebuah suara lembut terdengar sekali lagi. "Wahai hamba Allah, perpisahan ini bukanlah untuk selamanya. Kembalilah kepada Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan." Bu Hajah Ratna merasa air matanya mengalir kembali, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyerahan dan kebahagiaan. Ia menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Namun pada akhirnya, setiap langkah yang diambil dengan niat yang baik akan membawanya menuju jalan yang benar. Dengan hati yang lapang, Bu Hajah Ratna siap untuk menjalani takdirnya yang baru, takdir yang akan membawanya kepada kedamaian yang abadi. Cahaya itu semakin memudar, namun kehangatan yang ditinggalkannya tetap menyelimuti Bu Hajah Ratna. Ia merasa dirinya berada dalam keadaan yang sangat tenang,
Seakan-akan segala beban yang ia pikul di dunia telah terangkat. Setiap detik yang berlalu terasa begitu penuh dengan kedamaian. Dan ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Saat ia membuka matanya, Bu Hajah Ratna melihat sebuah ruang yang luas, dipenuhi dengan cahaya yang begitu terang namun lembut. Suasana itu membuatnya merasa sangat damai, jauh dari kekhawatiran dan ketakutan. Ia tahu, ini adalah tempat yang berbeda, tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat lembut terdengar di telinganya, seolah datang dari kejauhan. "Wahai hamba Allah, selamat datang di kehidupan yang baru. Inilah tempat yang telah kamu nantikan." Bu Hajah Ratna merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Ia merasa seperti diperkenalkan dengan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang jauh dari segala keraguan dan kecemasan yang pernah ia rasakan di dunia. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Di sini, kamu akan merasakan kedamaian sejati. Setiap langkahmu akan mengarah kepada jalan yang penuh dengan kebaikan. Terimalah perjalananmu, wahai hamba Allah." Mata Bu Hajah Ratna terasa basah lagi. Ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir begitu saja. Namun, kali ini, air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Ia merasa lega, merasa bahwa semua perbuatan baik yang ia lakukan di dunia telah dihargai, dan kini ia menerima balasan yang setimpal. Sementara cahaya itu semakin menerangi sekelilingnya, Bu Hajah Ratna merasakan perubahan dalam dirinya yang sangat dalam. Suasana di sekitar terasa semakin terang, seperti ia sedang berada di tengah sebuah taman yang penuh dengan bunga yang indah, dengan udara yang segar dan harum. Namun, meskipun perasaan tenang itu mengisi dirinya, Bu Hajah Ratna merasa seperti ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Meskipun ia telah melewati perjalanan yang penuh ujian, ia merasa bahwa masih ada banyak hal yang perlu ia pelajari tentang kehidupan dan kehidupan setelah mati. Pada saat itu, sebuah sosok mulai muncul di hadapannya. Sosok ini tampak sangat berbeda, tidak seperti sosok yang sebelumnya ia temui. Sosok ini tampak lebih bersinar, dan Bu Hajah Ratna merasa ada kehangatan yang luar biasa dari sosok itu. "Saya melihat kamu telah melalui banyak ujian dengan sabar, wahai hamba Allah." Sosok itu berkata dengan suara yang penuh kasih. "Namun perjalananmu di sini belum selesai. Kamu harus terus maju, terus mencari kebaikan, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik." Bu Hajah Ratna terdiam, merenungkan kata-kata sosok itu. Ia merasa bahwa apapun yang ia alami, itu adalah bagian dari proses yang harus dijalani. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk belajar lebih banyak, dan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sosok itu melanjutkan, "Ingatlah, wahai hamba Allah, bahwa di dunia kamu hanya sementara. Namun di sini, kamu akan menghadap pada kenyataan yang sesungguhnya. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, akan menentukan jalanmu di sini." Bu Hajah Ratna mendengarkan dengan seksama. Ia merasa bahwa apa yang sedang diajarkan kepadanya adalah pelajaran yang sangat penting. Ia mengerti bahwa kehidupan di dunia hanyalah ujian sementara, dan bahwa yang abadi adalah amal perbuatan dan ikhtiar yang dilakukan dengan penuh ketulusan. "Kamu harus selalu ingat bahwa Allah melihat bukan hanya amal ibadahmu, tetapi juga niat di dalam hatimu," kata sosok itu dengan tegas. "Hanya dengan hati yang bersih, kamu bisa menemukan kedamaian sejati." Bu Hajah Ratna merasa bahwa kata-kata itu sangat mendalam. Ia merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menjalani ujian, tetapi tentang terus memperbaiki diri, dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan selain ridha dari Allah. Setelah mendengarkan kata-kata dari sosok tersebut, Bu Hajah Ratna merasa sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan ujian dan cobaan, ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Ia merasa bahwa Allah selalu bersama-sama dengan hamba-hambanya yang tulus. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, dan ia mulai melangkah maju, meninggalkan semua ketakutan dan kecemasan di belakang. Setiap langkah yang ia ambil penuh dengan keyakinan bahwa ia sedang menuju jalan yang benar,
jalan yang akan membawanya menuju kedamaian abadi. Sekarang, wahai hamba Allah, perjalananmu benar-benar dimulai. Suara sosok itu kembali terdengar, kali ini dengan penuh kebanggaan. Teruslah melangkah dengan keyakinan dan penuh keikhlasan. Setiap amal baik yang kamu lakukan akan membawa kamu lebih dekat kepada kedamaian. Bu Hajah Ratna merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun ia telah meninggalkan dunia ini, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Ia siap menghadapi takdirnya dengan hati yang penuh keikhlasan untuk terus berjalan di jalan yang terang menuju kehidupan yang abadi. Setelah berjalan beberapa langkah, Bu Hajah Ratna merasakan kehadiran sesuatu yang luar biasa. Cahaya di sekitar semakin terang, seakan membimbingnya ke arah yang lebih jelas dan lebih penuh dengan kedamaian. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seperti dipandu oleh sesuatu yang lebih besar, lebih agung. Ia merasa tidak lagi sendirian, karena ada rasa cinta dan kasih sayang yang mengelilinginya. Wahai hamba Allah, setiap langkahmu di dunia telah menciptakan jejak yang membawa kamu ke sini. Tetapi perjalananmu belum berakhir. Suara lembut itu kembali terdengar, mengisi setiap sudut hatinya. Apa yang kamu lakukan di dunia bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk kebaikan seluruh umat. Suara itu memberikan pengertian yang sangat mendalam bagi Bu Hajah Ratna. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya di dunia bukanlah hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia berkontribusi bagi kebaikan orang lain, bagaimana ia mengajak orang untuk menjadi lebih baik, dan bagaimana ia menjalani setiap ujian dengan penuh sabar. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di benaknya. Ia melihat kembali kehidupan masa lalunya, semua momen yang telah ia lewati. Ia melihat dirinya membantu sesama, mengajar anak-anak, memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan, dan tidak jarang memberikan segala yang ia miliki meskipun terkadang itu berarti berkorban banyak. Semua itu, kini terasa begitu berarti. Semua itu tak akan sia-sia, bisiknya dalam hati, merasakan damai yang semakin mengisi ruang hatinya. Cahaya itu semakin terang. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Bu Hajah Ratna merasakan betapa dalamnya perjalanan yang telah ia lalui, dan bagaimana hidupnya adalah proses panjang untuk kembali kepada Allah. Ia mulai merenung, seolah perjalanan ini bukan hanya tentang hidup dan mati, tetapi tentang perjalanan jiwa yang terus belajar, tumbuh, dan berkembang. Setiap perbuatanmu, wahai hamba Allah, akan selalu ada balasan yang setimpal di sisinya. Suara itu mengingatkannya lagi. Kebaikan yang kamu tanam di dunia akan tumbuh menjadi pohon yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dan keikhlasanmu dalam menjalani hidup akan membawa kamu kepada kedamaian yang abadi. Bu Hajah Ratna merenung. Ia menyadari bahwa segala kesalahan yang pernah ia lakukan di dunia tidak akan pernah terhapus kecuali dengan taubat yang tulus. Namun, ia juga tahu bahwa setiap kesempatan untuk memperbaiki diri adalah karunia, dan ia ingin memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, katanya dalam hati, aku berjanji akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, dan untuk tidak pernah melupakan jalan MU. Suasana semakin tenang dan damai. Namun Bu Hajah Ratna tahu bahwa ujian belum sepenuhnya berakhir. Ia merasakan sebuah kesadaran baru dalam dirinya, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan perjalanan hidup yang telah ia jalani. Tak ada yang bisa menghindari takdir. Wahai hamba Allah, suara lembut itu kembali terdengar. Apa yang telah kamu lakukan di dunia adalah bagian dari takdirmu. Terima dengan lapang dada, dan berusahalah untuk terus memperbaiki diri. Setiap detik yang kamu jalani adalah bagian dari perjalanan yang akan membawa kamu pada kehidupan yang kekal. Cahaya itu semakin terang, dan Bu Hajah Ratna merasakan dirinya semakin dekat dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Ia merasa setiap langkah yang diambil semakin mendekatkannya pada tempat yang penuh dengan kebaikan, tempat yang jauh dari segala rasa takut dan kecemasan. Ya Allah, aku bersyukur untuk setiap ujian yang telah Engkau berikan, kata Bu Hajah Ratna dalam hati. Aku bersyukur untuk setiap kesempatan yang aku miliki untuk memperbaiki diri. Aku bersyukur untuk kehidupan yang telah Engkau anugerahkan, dan aku siap untuk menjalani takdir yang telah Engkau tetapkan.
Dengan perasaan yang penuh dengan keyakinan dan ketenangan, Bu Hajah Ratna melangkah lebih jauh, semakin dekat dengan tujuan akhir dari perjalanan yang panjang ini. Pada akhirnya, Bu Hajah Ratna merasakan perubahan yang luar biasa. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya menuju tempat yang lebih terang, tempat yang penuh dengan kedamaian yang tidak terhingga. Ia merasakan bahwa meskipun perjalanan hidupnya di dunia telah selesai, ia masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan ini dengan penuh harapan dan keyakinan. Wahai hamba Allah, perjalananmu di dunia mungkin telah berakhir, tetapi perjalananmu di sini baru dimulai. Suara itu mengingatkan dengan penuh kelembutan. Ini adalah kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan kedamaian yang abadi. Teruslah melangkah, teruslah mencari, dan teruslah mengupayakan kebaikan, karena itulah jalan yang benar. Dengan hati yang penuh kedamaian, Bu Hajah Ratna melanjutkan perjalanannya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah meninggalkan dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, ia telah menemukan kedamaian sejati yang hanya dapat ditemukan dalam ketulusan dan keikhlasan. Dan dengan itu, perjalanan Bu Hajah Ratna berlanjut, menuju kehidupan yang penuh dengan kedamaian, menuju tujuan yang abadi.